paham ya. Kan belum ditanya. Oh iya ya. Oh, Ulangan iya. Sorry. 27, ulangan 27 nomor 16 kalau nggak salah ya. Kok nggak Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Itu pertanyaan saya. Yesus ini memandang ibunya Maria sebagai ibu atau sebagai hamba? Gimana coba. Yesus memandang Maria yang melahirkan dirinya sebagai ibu atau sebagai hamba? Memandang atau melahirkan? Memandang. Kan dalilnya di Ulangan 27 Dalilnya nomor apa? Bahasa dalil itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Atau bahasa Korea? Maksudnya gimana? bunyi dari pak gitu ya? bunyi dari Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria ibu kandungnya ini sebagai hamba atau sebagai ibu kandung? Sebagai apa ya? Bolehkah saya lihat dulu? Ya, silakan. Chris, Willy. Halo, selamat Ya. selamat malam Bang Suma. Bang Suma. Malam. Malam. Bang Suma ini super pintar ya. Gimana? Anda ini pintar banget. Sakit hati ya, Bang? Bukan sakit hati. Kalau orang Kristen itu nggak makan beras sekarung nggak bakal menang sama Bang Suma. Waduh. Iya, kalau nggak makan sekarung beras nggak bakal menang sama Bang Suma. Berarti yang bisa ngalahin saya cuma bom berarti, Bang. Bom sekali makan itu 3 pikul. 3 pikul kurang 2 liter. Oh, kurang 2 liter. Ya saya kan ikuti diskusi dari awal Bang Suma. Saya mau nanya aja ini, yang disebut kafir itu sebenarnya yang punya agama atau tidak? Kafir. Mereka Ya. punya agama. Orang kafir itu cuman ingkar aja kepada Allah dan tidak bersunat. Kalau menurut Paulus itu Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Not. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat, berarti orang kafir. Menurut Paulus loh ya. Mantap juga baju menjawab pakai baju maksudnya. Gimana Bang Chris? Ya, jadi kan begini, kalau tidak beragama berarti orang kafir. Kristen kan punya agama. Iya, tapi tidak bersunat. Iya, walaupun tidak bersunat, tapi kan Paulus katakan bersunat tidak ada gunanya. Penting melakukan hukum-hukum. Mati mija. Allah. Hukum Allah kan penting. Tapi Paulus sendiri yang mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Gimana dong? Mana datanya mana? Galatia 2 nomor 14. Kan tadi udah aku baca, Bang. Oh, Galatia 2. Nah, Yeah. apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa isinya? Saya Apa isinya? Alkitab ini. Suruh saudara Casmi ini yang baca. Dia suka kalau acara-acara sunat nonton itu dia suka datanya. Nadi, saya itu cewek Bang Suma. Emang cewek disunat ya? Yang mau disunat yang mana Bang Suma? Enggak, disuruh baca dalil. Aku nggak ngerti bahasa dalil-dalil kayak gitu. Itu bahasa apa? Bahasa Korea kah? Thailand kah? Jepang kah? Bahasa cekak. Oke, yang kedua Bang Suma, udah gak lewat aja tadi. Pertanyaan, kalau di Arab sana kan sudah ada gereja, orang Arab Oh kacangnya, jijik banget dong. bahasa Arab. Berarti kan orang Arab Mati iya. kalau
Halo Pak. Nah, Anjir. berarti orang Arab gunakan Alkitab bahasa Arab. Kan ada Kristen sekarang, ada gereja diizinkan di Arab sana. Iya. Nah berarti Terus? gunakan Alkitab dalam bahasa Arab. Ya terus kenapa terus? Bang Suma sendiri tidak suka kalau Alkitab pakai bahasa Arab? Karena Bible atau kitab Muqaddas itu, Al-Muqaddas, itu tidak menggunakan kata Allah. Menggunakan kata ilah. 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 Bukan Allah. Ya, yang pertanyaan saya, Kristen di Arab punya gereja. Mereka gunakan Alkitab bahasa Arab. Berarti bahasa Arab, Injil Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab. Berarti boleh dong kita pakai bahasa Arab. Boleh gunakan bahasa Arab. Yang dikatakan tidak boleh itu ketika menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Silakan aja. Nanti nih ya. Ya kalau Alkitab bahasa Arab, kalau Alkitab ke bahasa Arab pasti menggunakan bahasa Al-Quran. Oh, enggak. Bahasanya bahasa Arab. Salah saudara ini. Salah. Di mana? Salah. Contoh ya. Terus? Kata Allah. Kata Allah itu bukan bahasa Arab, tapi nama Tuhan. Iya. Terus? Yang dituturkan pertama kali ketika Al-Quran diwahyukan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Iya. Kata Allah. Terus kalau Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab tetap menggunakan Allah itu di bahasa Arab. Tidak, saudara, tidak. Sekarang bahasa Yunaninya masuk ke dalam bahasa Arab. Coba, Theos ke Arab apa terjemahannya? Ya, kan di Arab juga pakai kata Allah. Bukan loh. Theos bahasa Yunani. Masuk ke dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, kalau diterjemah coba Theos ke bahasa Arab apa? Rab Apa Theos ke bahasa Rab. Arab? atau ilah. Rab. Gimana dong? Lucu. Kan Alkitab Emang diterjemahkan lucu. ke bahasa berarti boleh dong pakai bahasa Tidak bisa menggunakan kata Allah karena Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya kalau Allah digunakan di Alkitab juga di Arab sama, apa Anda mau bantah itu? Ya Allah ya Karim, Bung, original teks kitab saudara itu adalah Theos. Theos ketika diarabkan menjadi apa? Menjadi ilah atau menjadi Rabb, bukan menjadi Allah. Karena Allah itu nama pribadi. Seperti misalnya nama Suma. Ketika dia ke Arab tetap aja Zuma, tidak berubah menjadi ganteng atau menjadi pintar, enggak. Tidak ada nama itu diterjemahkan. Misalnya nama saya ketika ke bangsa lain diterjemahkan ke dalam bangsa tersebut, nah, ada, tetap aja namanya sama. Tidak bisa berubah itu nama. Misalnya namaku Zuma, masuk ke dalam bahasa Bugis Asekku Zuma. Masuk ke dalam bahasa Makassar Arengku Zuma. Bahasa Inggris my name Zuma. Tidak ada berubah-berubah nama itu. Jadi Alkitab kalau gunakan Allah di Arab sana itu tidak bisa ya? Bung, Allah itu nama Tuhan. Iya, tahu nama Nah Tuhan. sekarang apakah orang Kristen menyembah Allah? Kena langsung pertanyaan.
Oke, selain kata Allah, ya berarti kan kalau Lu jawab dulu tuh pertanyaan. Wih, jawab itu pertanyaan. Jawab itu. Apakah Kristen menyembah Allah? Jawab dulu. ya kita menyembah pencipta langit dan bumi. Ya. Kalau disebut Allah juga tidak masalah. Ya. Ayo Bang Handi, Disebut silakan Bang Handi. Yahweh juga tidak masalah. Gua mau persiapan jalan Bang Yoma. Terus Yesus diapain? Ya kalau Yesus itu disembah, kalau kuasa diberikan oleh Bapa di surga kepadanya kan tidak masalah juga. Sembahmu kau sembah, siapapun yang kau sembah semua tidak masalah. Gimana sih kau? Kan Yesus katakan, ya kepadaku telah diberikan kuasa. Mulai lagi deh. Gua mau berangkat ah. Kuasa itu diberikan. Gua mau jalan Bang Yoma. Gua jauh. Mau pergi kemana Kanda? Ya kan gua di Sherlock itu. Gua belum Sherlock ya. Dekat juga dari situ. Nah, Oh, Udah terakhir aja saya nanya ini. Kan di Wahyu 12 ayat 17 itu yang memerangi pengikut Yesus itu adalah berasal dari naga atau iblis. Jadi jangan memerangi Kristen dengan ayat Alkitab. Itu berasal dari iblis itu, dari naga itu. Wahyu 12 ayat 17. maksudnya Bang? Cukuplah bahas. Lebih baik bahas Quran kalian daripada bahas Alkitab. Terus Alkitab digunakan untuk memerangi Kristen. Membahas Al-Quran itu sama dengan bagian daripada submaterinya kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran membahas kitab terdahulu. Al-Quran membahas tentang sembahan-sembahan di luar Islam. Al-Quran membahas ahli kitab. Al-Quran membahas Nasrani. Al-Quran membahas Injil. Al-Quran membahas salib. Jadi Islam tidak bisa tidak membahas tentang hal yang saya sebutkan tadi. Jangan batasin. Sebagaimana reformasi membahas orde lama, orde baru. Jangan dibatasin. Iya kan, kalau dicampur dengan ejekan-ejekan tidak boleh. Ya. Tidak ada yang mengejek, Bung. Saya rindu dulu. Iya. Kalau Kristen bisa menunjukkan kami mengejek, Kristen itu yang mananya? Iya banyak sih, saya perhatikan di rumah. Contoh. Contohnya. Kalau baca satu kutipan ayat langsung Yesus kok gila, Yesus kok batu kok disembah. Kan itu Ya. salah Apa enggak benar itu? Yesus disebut batu pondasi yang dibuang oleh tukang bangunan. Tapi kan maksudnya kalau dibilang batu fondasi berarti itu adalah dasar iman orang Kristen. Awalnya dari batu penjuru itu, bukan kita sembah batu. Jadi diejek-ejek, batu kok disembah. Tuhan kok gila, padahal baru kutip satu ayat udah simpulkan demikian. Itu kan salah, jadi ngejek-ngejek jadinya. Nah sekarang begini, Yesus ketika kami katakan mati tergantung di atas pohon, itu kan Yesus digantung dengan batu. Betul atau tidak? Mana ada di Alkitab dikatakan digantung di atas batu? Bukan digantung di atas batu, digantung dengan batu. Adakah ayatnya demikian? Loh, jadi Yesus ini tidak punya batu? Kan harus tahu, dibilang batu penjuru, kenapa dibilang apa namanya itu roti kehidupan? Kan ada banyak julukan tentang itu. Bukan. Selamanya apologet Islam ketika membahas tentang batu, Yesus punya batu, itu selamanya diawali dengan hinaan Kristen mengatakan Islam menyembah batu. Padahal faktanya yang menyembah batu itu Kristen. Itu fakta, Kristen menyembah batu. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Iya, tapi kan Petrus juga dibilang batu penjuru. Jadi itu kan istilah. Orang Kristen memahami itu, tetapi bukan jadi bahan ejekan. Jadi Bang Suman masuk Kristen supaya ketahuan itu apa. Kolose 2 nomor 9.
Batu yang ada pada Yesus itu juga adalah ilahi. Nah, batu yang ilahi ini digantung juga bersama dengan Yesus, dan itu sebagai penebus. Dan dia adalah Tuhan bagi orang Kristen. Berarti batu yang ada pada diri Yesus juga mengambil bagian sebagai penebus dosa-dosa kalian. Begitu. Dalam bahasa Jerman disebut Batlas. Nah, itu dia. Jadi begini ya, kalau Siapa yang noise ini? Coba izin. Bang Kris. Ini bunyi-bunyi musik di mana ini? nggak tahu. Oke, pejantan tulen ya. Saya izin turunkan ini suara noise-nya ribut. Bang Tran ini Kristen atau Muslim, Bang Tran? Izin teman-teman yang naik kalau bisa kawan-kawan Kristen dulu ya. Bang Tran Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, di bawah aja dulu Bang ya, standby ya. Assalamualaikum Bang Tran. Silakan dilanjut Bang Zuma. Ya, Jadi Batu apa tadi bahasa Jermannya Bang Zuma? Batu apa? Batlas. Batlas. Oke, lanjut. Ya. Bahasa Thailand Batlas. jadi Bang Suma Thailand. gini ya. Bukan Batlas, Saya- Batula SE. Batlas. Iya. Yalah, kok pindah ini? Ya. Saya ini rajin ke room-room Kok ya, pindah di sini gua? ini ya. Jadi maksudnya kalau disertai eje-eje itu nanti di Yudas 1 ayat 18 kan dinubuatkan pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Jadi kalau diskusi Alkitab itu disertai ejekan itu menunjuk ke nubuatan itu. Jadi supaya tidak diartikan bahwa Anda ini dinubuatkan sebagai pengejek, ya gunakanlah kata-kata yang baiklah, enak didengar ya. Sebab di Alkitab kan udah tahu berisi pengetahuan baik dan jahat, benar dan salah. Jadi kita ambil benarnya dan baiknya, jangan kita ambil kisah-kisah yang tidak benar, yang seperti perzinahan yang terjadi di nabi-nabi dahulu ya, itu kan ya terjadi di zaman dulu. Nah, ambil hikmah lah, ambil hal yang benar dan baik aja dari Alkitab. Ya, jadi Kalau disertai eje-eje itu, wah ini dinubuatkan itu begitu. yang saya tahu hanya kitab Kristen yang penuh dengan ejekan, mengejek Tuhan, mengejek Nabi. Itu kitabnya Kristen itu penuh dengan ejekan. Tuhan disebut mengerang, Tuhan disebut bersiul, Tuhan kala gulat, Tuhan jadi manusia, Tuhan Nabi ini cabul, telanjang. Hanya di kitab Anda itu menggenapi nubuatan itu. Bahkan Tuhan kami semuanya dihina. Bahkan menyebut Kristen itu dengan sebutan domba. Domba itu binatang. Yesus pun disebut sebagai anak hewan, anak domba. Iya, dia Jadi- kan anak domba dan juga gembala domba. Kita ini ya, ada di room lain kok banyak ngejek-ngejek, ambil satu ayat Enggak, itu copot-copot, jadi Anda tambahan sendiri yang domba. mengatakan Kristen adalah domba-domba. Gimana? Kita kan Kudus nggak dah. dibilang kambing ya, kita dibilang domba. Lah, apa bedanya? Jadi kalau itu hiasan, jangan kita simpulkan jadi bahan ejek, itu apa itu? Loh, gimana ceritanya ini? Yang Ada mengejek, juga yang mengejek Anda itu kan Bible Anda sendiri. Iya, kalau kalian salah artikan ya, itu kan semua. Memang kalau apologet baca Alkitab langsung artikan satu kata itu ya jadi jelek lah kitab kami. Karena kita mengambil kata yang sebenarnya punya arti dan makna tertentu, langsung disimpulkan. Nah, jadi debatlah Islam Kristen karena kata-kata ini. Padahal seharusnya kalau tahu makna atau arti sebenarnya kan tidak demikian, tidak harus jadi bahan ejekan. Jadi itu aja. Ya, itu sih yang saya tahu. Yang saya tahu sih itu. Ya, jadi kalau saya perhatikan Wahyu 12 ayat 17 ya, ketika kita diperangi ya saya anggap itu yang memerangi Kristen itu dari iblis, karena di situ dikatakan naga. Naga memerangi perempuan yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi janganlah kita bisa disamakan, karena memerangi kita disamakan dengan naga. Naga itu juga kan nama hewan.
Nah, kalau kita memerangi Kristen dengan ayat-ayat Alkitab, ya itu sama saja kita memerangi pengikut Kristus. Itu dari iblis Materinya. menurut ayat itu. Nah, sekarang yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah wahyu dari Yesus anak Maria itu siapa? Bukankah yang mengakui? Iya. Kita Bukankah yang kan murid. Bukankah yang Ya, mengaku Yesus di sana itu adalah bintang timur? Kalau kesamaan kata, ya, memang ada ayat bintang timur adalah iblis, tapi ada juga ayat di bintang timur adalah Yesus. Tetapi kalau kesamaan kata bukan disimpulkan Yesus adalah iblis karena kata bintang timur, itu kan hanya kesamaan kata aja. Jangan kita simpulkan, oh berarti Yesus adalah Bukan. iblis karena Yesus- kata bintang timur. Nah, boleh lah. Yesusnya kan yang asli kan mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus. Ketika ada Iya. kemudian makhluk halus datang di Pulau Patmos mengaku Yesus, itu siapa? Di Pulau Patmos itu penglihatan Yesus itu kan mampu menunjukkan sesuatu tanpa dia hadir juga mampu Enggak, bukan. ditunjukkan apa yang Bukan akan gitu, Pak. terjadi. Itu namanya wahyu. Bukan begitu. Ini sekarang Yesus mengatakan ada penyesat datang memakai namanya. Pertanyaannya, Iya, memang. siapa yang datang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos? Di situ kalau tidak dijelaskan siapa, nggak usah kita bahas, kan tidak ditulis iblis. Bukan begitu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini kan iblis, planos. Iya, Siapakah penyebab yang datang setelah Yesus mengaku Yesus? Kan itu. Iya, si iblis juga memang tapi itu akan nanti terjadi. Nah, kalau murid-murid Yesus dan rasul-rasul itu bukan dinubuatkan sebagai mereka. Nas Daud, bintang timur, gilang gemilang, itu siapa? Nah, itu kan Yesus, bukan iblis. Lah, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, kenapa Anda tanya juga? Kenapa? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Nah, sekarang Yesus mengatakan dia datang kapan? Untuk yang kedua kalinya. Dengar ya, Yesus tidak mengatakan hari yang tepat dia akan datang. Nomor 2 akan datang seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu kapan kejadiannya? Itu kapan kejadiannya? Sudah Kalau terjadi atau ditanya belum? Kapan? Belum. Itu sudah belum terjadi kan? Kedatangan kedua kali belum. Belum. Berarti kedatangan keberapa kali yang datang di Pulau Patmos itu? Itu hanya penglihatan, bukan Ya, ini yang Beda bahaya. penglihatan. Inilah Wahyu yang beda bahaya. Inilah yang Beda bahaya dengan kalau hanya penglihatan. Sementara malaikat berkata, malaikat berkata di dalam kitab saudara, kisah para melihat dia terangkat Iya, ke langit. Datang dengan, maka dia datang dengan jasadnya, betul? Perjanjian lama. Dengan penglihatan. Datang. Terus, sudah selesai. Ya Yesus Ayo. kan bisa menampakkan diri juga. Kata siapa? Ya, bisa Kata siapa? menunjukkan. Kata siapa? Itu ada bukti-bukti dia menampakkan diri Ya, kepada murid. itu justru itulah yang ditanya. Katanya nanti kedatangan keduanya nanti di akhir zaman, belum terjadi. Jadi yang datang menampakkan diri itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, itu siapa? Sedangkan Yesus belum datang. Kata malaikat nanti dia datang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada yang menampakkan diri itu siapa itu? Itu makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Kalian percaya? Nah, itulah kalian. Makanya Yesus mengatakan apa? Di Matius 7. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku. Itulah yang disebut bintang timur. Sampai sini tidak paham? Ya, saya paham arah pemikiran Anda begitu. Ya, Tapi jangan Anda arah tidak pemikiran paham. saya. Pahami arah pengajaran Yesus. Jangan arah Iya. saya. Yesusnya yang Anda ikuti. Jadi Yesus mengatakan, bedakan, ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus melihat iblis turun dari langit. Berupa apa? Berupa cahaya. Paulus melihat makhluk
Itu berupa apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu berupa apa yang Yesus lihat? Cahaya, cahaya terang. Cahaya. Itu siapa itu? Tapi Yang kan berupa cahaya wahyu, itu menurut Yesus siapa? Coba dibaca Wahyu. Nggak nyambung ini orang ini. Kelihatan. Bukan Saya duluan ya, banyak main nyusul kina. Saya duluan. Jangan Iya kan, baik. diperbaikkan. Sekarang kalian penentang, tapi kalau Roh Kudus Yesus itu siapa? Baru Anda bawa-bawa Roh Kudus. Siapa itu yang datang mengaku-ngaku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu siapa itu, Bang? Itu Bang datang Kris, hanya aku berupa bantu. cahaya. Itu siapa? Aku bantu Bang Kris. 2 Korintus 11:14. Buka cepat Bang Kris. Baca. dia baca aja, saya nggak pegang Alkitab. Dia baca aja, Fandi. Nah, kalau di situ parah Bang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat cerah terang, menjadi cahaya terang. Waduh. Iya, karena memang sebelum kedatangan Yesus kedua kali, iblis akan menipu manusia di dunia. Nah, sekarang yang Dia datang akan kepada mencintai. Paulus mengaku Yesus itu siapa? Kan Yesus Kalau belum kepada datang. murid- Untuk yang kedua kalinya Yesus belum Iya. datang. Nah, berarti yang datang Kalau kepada yang- Paulus itu siapa? Itu kan dia menampakkan diri bukan kedatangan kedua kali nanti. Lu. Beda Lu. ketemu dengan Paulus. Beda. Beda, Mati Bang. meja. Kenapa begitu? Kedatangan kedua kali itu, itu sebelum dia datang akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi. peperangan Berarti yang dahsyat, datang kepada Paulus itu air. siapa? Nah, Yang datang itu- kepada Paulus itu siapa? ya, kalau dia menampakkan diri, berarti dia belum datang untuk kedua kali nanti. Membuatkan datang kedua kali nanti. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu loh pertanyaan saya. Itu kan menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ya, Itu siapa itu? Paulus itu diperintahkan ya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Yesus Kan yang Yesus mengatakan, ya. waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa itu? Yang menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Domba atau serigala? Ya, sebelum bertobat dia penganiaya. Iya, Tapi iya. kan dia Makanya bertobat. saya katakan, Yesus. itu domba atau serigala? Serigala itu adalah yang memakai nama Yesus, tetapi Paulus ini Kan Paulus memakai nama mengajar Yesus. tentang Yesus. Paulus Dia mengajar menulis tentang surat, 13 surat Paulus tulis, 13 buku itu memakai nama Yesus. Di mana-mana dia jual Yesus. Kan sudah jelas dikatakan Iya. dengan pengajarannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namun sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia akan menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, dan memasukkan kamu ke dalam rumah-rumah penjara. Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditarik itu kepada murid Yesus. Siapa pelakunya? Paulus. Dialah yang mengaku bertemu dengan makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan ini penyesat. Dari mana dia tahu bahwa yang datang itu Tuhan? Pasti penyesat ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Ya, Paulus Penyesat. Paulus bertobat dan dibaptis. Ya. Kemudian dia Ampun mengajarkan. Silakan Dinda Ya. Daman masuk. Iya, emang benar kok cerita kisahnya begitu. Dinda Daman Dia kan silakan. dibaptis dan mengajar tentang Udah, Injil. Bang, udah. Kamu tidak ada bukti bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus. Mana buktinya?
Ada tato di pahanya? Nggak ada. Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Masuk Kristen dulu, tahu buktinya. Ye, kayak Paulus ente mau menyesatin juga ente mirip dengan Paulus. Akulah Yesus. Nah itu. Bang, kalau kau mau tahu Yesus itu siapa? Kau masuk Kristen dulu lah. Baru kau tahu. Nipu itu namanya bang. Itu nipu. Temanku itu teman aku udah. Gini aja Itu Kak. nipu bang. Bang, kita dulu bang. Yang itu teman aku yang Bang Kris, kasih aja temannya Bang Kris. Seru itu temannya kayaknya. Seru temannya. Dinda Daman monitor. Bro Daman. Apa Jadi Daman? gini bang, Silakan, silakan. kenapa di Al-Quran? Saya nanya di Al-Quran bisa nggak? Terlalu tinggi. Enggak, ini satu ayat aja, satu ayat. Iya silakan. Ya, kenapa di Al-Quran dikatakan begini? Saya bingung juga. Saya mungkin jadi mualaf kalau saya diyakinkan, tapi kalau tidak diyakinkan bisa. Ini ya ayat yang bunyinya demikian. Ya. Kalau tidak tidak dipandang beragama, kalau kita tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Firman Tuhan, itu Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kenapa disebutkan demikian? Ya. Chris, Ya, ini tidak Kristen, dipandang turun aja beragama. kau. Ngapain berdebat dengan orang-orang seperti ini? Menghina kerjanya si Juma ini, menghina. Kayak gini model ajaran agama kalian. Ibu tenang Ibu. Ibu sabar ibu, nggak apa-apa ibu. Sabar Kita ya. kan Burung merpatinya Ya, ditahan dulu. kayak mana kami mau sabar coba kayak gini cara berdebat, taunya menghina, menghujat. Nggak Yang boleh mana? kami tahu dengan Yang cara mana itu yang cuma saya nggak hina? boleh iman kami, tahu kau mau apa? Saya hina yang mana? Bukankah Bibelmu yang menghina agama kami? Agamamu. Apa urusanmu dengan agama kami? Kau lah berdebat, kau menghina Tuhan Yesus kau. Mana Ya, Kak? kalau Saya berdebat, hina yang berdebat mana? aja. Jangan kau Saya bawa hina yang Tuhan Yesus mana? yang Saya hina yang mana? Nanti Ya, yang giliran mana? kau didebatkan nggak bisa kau jawab. Yang mana saya menghina Tuhanmu? Yang mana? Yang Anak mana? Maria itu mana? Ngapain coba berdebat agama? Nggak ada habisnya. Loh, Kayak macam nggak ada aja saudaramu. gara-gara agamamu usil kepada kami umat Islam. Agamamu itu dari kitabnya aja sudah menjajah. Agamamu itu menjajah akidah Islam. Paham kau, anakku yang cantik? Nggak usah kau mute-mute. Sebegitunya Agamamu kau itu tahu merampas tentang Tuhan Yesus. istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu. Paham kau, anakku? Hah? Dari sampul kitabmu saja sudah mencuri istilah Al-Quran. Alkitab. Turun. Tuh. Oke? Agamamu itu yang usil. Agama apa? Agamamu yang usil. Imanmu bagaimana? Agama warisan penjajah yang kau anut itu Inilah contoh-contoh usil. orang-orang yang mau Agama memecah belah yang agama. diwariskan penjajah itu usil. Kenapa ada istilah Alkitab di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Allah di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Roh Kudus dalam kitabmu? Jawab saya. Ayo. Woi. Emang Roh Kudus itu ada dari mana? Dari agamamu? Nah, sekarang kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasanya nggak usah kau berdebat. Nggak usah. Giliran ketabok, giliran ketahuan agamanya cuman bisa merampok istilah Al-Quran. Nggak usah. Urus aja Itu hak lah saya dong. agamamu, imanmu urus, jangan kau urus. Ya iman justru orang. karena saya mengurusi agamaku, makanya saya membahas itu. Sekarang saya tanya samamu, dari mana kitabmu mengambil istilah Roh Kudus? Bukan debat lagi itu namanya. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Kalau berdebat pakai data. Dari mana? Coba. Dari mana kitabmu yang usil warisan penjajah ini mengambil kata Allah itu dari mana? Nah, nganga kau kan? Nganga kau kan? Nganga kau kan? Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Nggak usah kau pancing-pancing emosi kami. Kami tidak bakalan terpancing. Iman kami semakin Kalau kuat. kau emosi tidak ada yang takut samamu. Nggak ada yang takut samamu. Kalau kau emosi pun kami nggak takut. Siapa suruh maling? Dari mana kau curi kata Allah? Dari mana kau curi kata Allah? Tuhan Yesus. Dari mana kau curi kata Allah? Jelaskan dulu kepada saya pakai data. Kata Allah. Bisa. Itu bahasa, tahu kau bahasa. Itu bahasa. Kalau sudah ketabok itu bahasa.
Kalau udah ketabok itu bahasa. Tidak pernah kau mau belajar. Kenapa umat Islam ini membahas Kristen? Kamu gak mau tahu itu? Yang kau tahu bahwa kami usil, kami bahas agamamu. Kau buka Bible, lembaran pertama aja sudah menghina Tuhan kami. Paham kau? Tuhan kami kau katakan roh melayang-layang di atas permukaan samudra. Hah? Sadar kau itu? Cukup bersabar kami ini terhadap kalian yang menghina Tuhan kami melalui Bible kalian. Apa sih susahnya? Roh Elohim, roh Yahweh, roh Dewa, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan kami? Halo Juma. Kenapa harus Tuhan kami yang kalian ambil? Kalian tempatkan pada tempat yang menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Kalian tidak mau dibahas, tapi kitab kalian secara terstruktur menghina, menistakan Tuhan kami. Sadarlah kawan. Halo Juma. Ya, halo juga. Halo Ya, Bang gimana? Juma. Ya. Ya, Halo. halo juga. Ini saya. Ya, sudah di sini. Kok Ya. abang kayaknya ngotot banget sih bang kuliah tentang Tuhan, tentang yang namanya Allah. Abang nggak tahu Allah itu dalam bahasa apa? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang Abang Allah itu dalam abang bahasa sekolah apa? nggak sih? Ya, Allah itu dalam Allah bahasa itu apa emang? Tuhan bang. Ya, Mama Allah artinya Tuhan. Allah dengerin bahasa dulu. apa? Allah artinya, Allah itu bahasa apa? Bugis? Allah itu Bugis? Bugis atau Cina atau bahasa Jepang atau apa itu kata Allah? Itu bahasa apa? Allah itu kan dari bahasa al-ilah. Paling pintar. Kalau al-ilah itu bahasa apa? Kamu itu ya, itu Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al dan ilah itu bahasa apa? Enggak, saya tanya. Kenapa? Enggak ada yang bisa kau bodoh-bodohi di sini. Al plus ilah itu bahasa apa? Bahasa apa? Al itu dalam bahasa Inggris itu al, bahasa Inggris itu al. Paling pintar, paling pintar, paling pintar, paling pintar. Sekarang kitabmu ketika masuk ke Indonesia itu bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Kamu jangan permasalahkan itu diterjemahkan oleh bahasa. Nenekmu kiper, enak di kau. Jangan kau permasalahkan karena kau pencurinya. Enak di kau. Kau yang mencuri. Ketika ketahuan kamu mencuri, jangan kau permasalahkan itu. Itu kan bahasa Inggris. Nenekmu Itu kiper. sepertinya kamu itu kalau kamu keberatan dengan Alkitab, kenapa kamu tidak muncul waktu Alkitab diciptakan, waktu Alkitab diilhamkan, kau muncul. Tuyul. Sesuatu yang kau sudah sadari yang ada di rumahmu yang adalah hasil curian, kembalikan ke empunya kalau kau orang benar. Kalau kau sudah tahu itu hasil curian, kembalikan kepada yang punya, kecuali kau orang jahat memang. Enak kali kau ngomong, kenapa kau tidak datang pada saat itu? Sekarang kau sudah tahu bahwa yang ada di genggaman kau itu adalah hasil curian. Kembalikan dong hasil curian itu. Kau kan udah tahu itu hasil curian. Kau kan sudah tahu itu hasil rampakan. Perjanjian lama yang ada di Kristen itu adalah hasil curian dari agama Yahudi. Paham tidak? Jangan mengelabui orang yang Kau jangan mengelabui orang. Para kali kau ini. Al-ilah. Apa artinya al-ilah? Dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Kau tidak tahu teologi ya. Karisteng. Al-ilah dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Karisteng. Betul-betul karisteng ini. Cobalah saudaraku ya, sadarlah. Berdebat Islam dan Kristen akan berhenti kalau selesai kita. Gak perlu lagi kita diskusi. Ngapain kami diskusi kepada penyembah-penyembah dewa? Ngapain kami menyembah kepada anak dewa? Ngapain? Anak teos? Untuk apa? Untuk apa kami berdiskusi dengan penyembah-penyembah anak-anak teos? Untuk apa? Hah? Kami sudah dicukupkan kesibukan kami dengan berislam. Ngapain kami sibuk dengan agamamu?
Tapi dengan catatan, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang kau hinakan di dalam Bible. Lepaskan itu. Selesai. Selalu panas oleh Bang Suma. Paham? Selesai bukan? Sederhana bukan? Lepaskan saja. Kan sudah tahu, oh ini hasil curian ternyata. Lepaskan. Namanya hasil curian. Kalau kita sadari, kembalikan kepada empunya. Benci Islam, tapi istilah Al-Quran diambil. Benci Nabi Isa, tidak suka Nabi Isa, tapi istilah Alkitab diambil. Benci Allah, benci Al-Quran, tapi istilah Roh Kudus diambil. Sehatkah kalian? Sehat? Hah? Kalian sehat? Udahlah Juma, ngapainlah kau berdebat? Udah, kalau kau bilang seperti itu, Kristennya duluan baru Islam. Kristen abad sekarang sudah ada. Tapi kalian muncul lagi Kristen lebih dulu daripada Islam. Siapa yang mengatakan Islam lebih dulu daripada Kristen? Siapa yang bilang? Masalahnya Kristen yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang kitabnya bahasa Yunani. Yang kita permasalahkan itu adalah Kristen di Indonesia yang mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu loh. Kenapa sih orang-orang ini? Ya sibuk lah. Pasti sibuk. Pasti sibuk dong. Apa urusannya kalau ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Quran. Ditanya tidak pernah tetap. para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kali lah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya. Karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan Dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama. Ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya. Yang penting dibaptis. Mau? Mau, paman. Lucu. Tapi coba kalian datang. Yesus disebut anak dewa. Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh, nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian supaya kita tidak ada debat, dan melarang perdebatan. Bang Suma akan berdiri selama kalian pura-pura. Oh Juma. Ya. Juma. Ya, kenapa lah kau dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus. Tidak punya pendidikan. Kalian satu kelompok, kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Tahu Tuhanmu namanya dulu. siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Kau membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau kan lebih pintar, makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru karena saya lebih pintar, makanya saya ajarin kamu. Bahasa Yunani dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa, disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kalau kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Bibelmu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu?
bertobatlah, kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo, Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Banget kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak? Jangan kau bawa-bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing, sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepela. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar. Ajaran kasih. Apa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Gamsal yuk. Amsal yuk, amsal yuk. Silakan di tahun Sebenarnya mau nanya, cuman kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Tuh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin rusak suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang ya. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya Itu terus dari tadi. salahnya Aku mau nanya. Gimana nanya? tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Rahman, tunjukkan, saya nggak enak. Ayo. Ini yang sudah lama. Ini yang sudah lama ini. Kenapa nggak bisa jawab? Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Di apa tadi Kak? Di Matius 19 itu. Nah ini ingat dikit. Yang mana, Dek? Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya.
Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Biar ada data, Kak. Bang Zuma kipas angin Bang Zuma. Bukan saya, Dek. Ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Enggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset. Oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya, Kak ya. Makanya kakak tuh kan sering tahu nggak apa, Kak? Kakak itu kalau pergi gereja, sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja, Kak? Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong, kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih. Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adekku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati meja. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati meja. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Nah, makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini, satu seumur hidup, tapi ranah solusi seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perpuluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, maka Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan laki ini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka perunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar. Perunutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan di situ hukum apa? ada tertulis jangan berzina. Ibu, aduh, sebentar Gurunda, dulu. gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Urusan Gurunda Bang nih. Zuma istirahat dulu, silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu, ngopi dulu. iya, Di iya. Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke, Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang? Udah. Efesus Ini. 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon, Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20. Jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan. Gitu. Silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikahnya sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh,
tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan Kak lanjutin. Udah selesai. Guru enggak lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu.